Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menyajikan sebuah partai yang sangat menarik dan boleh disebut ini adalah partai super di Olimpiade Catur tahun 1982 di Luzern, Swiss. Partai ini mempertemukan antara Viktor Korchnoi, pecatur berdarah Uni Soviet yang membela Swiss, melawan Garry Kasparov dari Uni Soviet. Partai ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di turnamen. Bahkan sampai saat ini kompleksitasnya masih diperdebatkan. Oke, langsung saja kita ikuti bagaimana kerumitan partainya. Viktor Korchnoi yang sebagai putih memulai dengan D4. Garry Kasparov membalas kuda F6, C4, G6, kemudian Korchnoi G3. Kedua pemain sama-sama melakukan fianchetto gajah sayap rajanya, gajah G7 dan dibalas gajah G2. Dari bangunan ini diperoleh kesimpulan bahwa hitam cenderung ingin bangunan pertahanan yang kuat dan membiarkan putih menguasai pusat secara leluasa. C5, momen yang menentukan. Hitam memutuskan untuk menyerang pusat. Putih harus memutuskan bagaimana dia mau mengatasi ketegangan pion D4 C5, pengorbanan sementara pion. Apabila pion ini diambil, maka lambat laun hitam akan cepat dapat merebut kembali. Misalnya dengan kuda A6 atau menteri ke A5. Antara pion C5 dengan gajah sniper G7 ada keterkaitan. Fungsi pion C5 ini adalah memecah konsentrasi pion pusat putih, sehingga diharapkan gajah sniper G7 leluasa memiliki diagonal panjang. Korchnoi melanjutkan D5, tidak mengambil pion demi mempertahankan struktur pion agar tetap kokoh. Langkah ini jelas memblokir diagonal gajah G2 dan membuka diagonal gajah hitam G7. Kasparov bermain D6, membuka lajur diagonal gajah. Korchnoi mengembangkan kudanya dan Kasparov melakukan rokade pendek. Korchnoi kuda F3, dibalas Kasparov E6. Hitam mulai mengikis pusat putih. Rokade pendek, pion pukul pion. Pertukaran pion ini bertujuan untuk mengurangi keunggulan ruang putih dan balik dipukul pion. A6, idenya adalah mendorong pion ke B5 lalu ke B4 untuk menyerang kuda. Setelah kuda terusir, maka pion putih D5 melemah dan akan mudah jatuh. Karena itulah Korchnoi merespon dengan A4, mencegah hitam memainkan B5. Kasparov memainkan bentengnya untuk menguasai lajur semi terbuka E. Langkah alami dari hitam untuk menguasai lajur semi terbuka. Jika hitam bisa melanjutkan kuda E4, maka ia bisa melakukan pertukaran sambil membuka diagonal panjang gajah G7. Korchnoi merespon kuda D2, mencegah hitam memainkan kuda E4, kuda B ke D7 dan H3. Dengan langkah hati-hati, putih menunggu perkembangan posisi hitam. Benteng B8, Kasparov menggabungkan permainan sentralnya dengan perwira miliknya yang mayoritas di sayap menteri. Sekarang hitam bersiap dengan B5 untuk mendapatkan inisiatif. Kuda C4, lalu Kasparov mencoba mengadu kuda dengan E5. Putih menghadapi ancaman ganda strategis dengan pertukaran kuda atau B5, tapi Korchnoi menolaknya dengan kuda A3. Penumpukan dua kuda ini mungkin untuk tandingan jika hitam memainkan aksi B5 di sayap menteri. Tapi perlukah putih melakukan ini? Langkah ini berefek kuda terpinggirkan dari pusat pertempuran. Ingat, kuda akan semakin baik jika di pusat. Hitam melanjutkan kuda H5. Gerakan canggung ini menghentikan langkah F2 F4 karena pion G3 yang lemah. Hitam sangat ingin memperkuat aksi di pusat dengan F7 F5 untuk menantang aksi putih E2 E4. Korchnoi bermain E4, langkah yang meningkatkan ketegangan di pusat, memperkuat pion pusatnya sekaligus memblokir lajur E. Mengetahui lajur E terblokir, Kasparov mengubah haluan bentengnya ke lajur F, bermaksud mendorong pion F5 dan membuka jalur. Raja H2
melindungi pion G3 dengan ide selanjutnya memainkan F4. F5 dibalas sama oleh Korchnoi dengan bermain F4, menyerang kuda. Kemudian Kasparov bermain B5, A kali B5 dan dibalas A kali B5, kuda A kali B5 dan F kali E4, gajah kali E4 dan gajah ke D7 mengancam kuda. Di backup menteri dan Kasparov menambah ancaman dengan menterinya sekaligus mengawal pion D6 sehingga mengharuskan kuda mundur, dan benteng B ke E8 membatasi ruang gerak gajah putih, mengancam kuda G4 jika gajah putih bergerak dengan mengancam menteri E2. Gajah D2, langkah yang mengakibatkan pion B2 tidak terkawal dan segera dipukul Kasparov dengan menterinya. Pion pukul kuda. Kuda hitam ini akhirnya dipukul juga setelah selama 6 langkah tertahan tidak terpukul. Akhirnya Korchnoi tergoda juga untuk memukulnya. Gajah pukul pion. Semua biji-biji hitam berpartisipasi di serangan sisi raja. Perwira putih di sayap menteri macet. Sekarang hitam kalah 1 perwira, tapi posisinya aktif mengepung mengarah ke pertahanan raja putih. Kuda C4 mengancam menteri. Ya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan putih. Hitam mengancam kuat pukul kuda C3 atau pukul pion G3. Setidaknya putih bisa mencoba memainkan kuda A3 kembali ke permainan. Direspon Kasparov dengan kuda pukul pion, ganti mengancam menteri. Korchnoi merespon dengan benteng pukul benteng dan balik dipukul benteng. Menteri ke E1 dan kuda pukul gajah. Discover skak menjadikan materi perwira kembali berimbang dengan hitam menang 2 pion. Raja ke G2 dan menteri ke C2 semuanya bekerja dengan keterikatan. Hitam sudah siap untuk bermain gajah pukul kuda, memenangkan perwira. Dibalas putih, kuda kali E5, benteng F2, skak. Korchnoi menukar menterinya untuk ditukar dengan 3 perwira hitam. Diambil balik dengan kuda dan Korchnoi bermain benteng ke A2, mengancam menteri sekaligus melindungi gajah. Kasparov merespon dengan menterinya ke F5, kuda pukul gajah. Kuda ke D3, hitam mempertahankan kudanya. Gajah H6 dan menteri kali D7. Benteng A8, skak. Raja F7. Benteng ke H8, satu-satunya harapan putih yang tersisa, mengancam benteng pukul pion H7 mendapatkan menteri. Kemudian raja ke F6, langkah sederhana dan elegan menghindari ancaman benteng H7 dan juga melakukan sprint ke depan, membantu menekan raja lawan. Raja F3, sebuah blunder di saat krisis waktu, lalu Kasparov merespon dengan menteri kali H3, skak sambil menggarpu gajah. Sampai di sini putih menyerah karena jelas kalah material. Apabila dilanjutkan misalnya dengan raja E2, maka G5, persiapan kuda ke F4 dan memukul gajah. Apabila gajah lari ke F8, maka kuda ke F4 melakukan skak, raja ke D2 dan menteri D3 skak, dan putih akan kehilangan kuda. Oke, demikianlah partai seru antara Viktor Korchnoi melawan Garry Kasparov di ajang Olimpiade Catur tahun 1982 di Lucerne, Swiss. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah menteri ke C6. Apabila raja pukul gajah, maka menteri ke C7 skak, raja A8, menteri kali C8, skak mat. Apabila hitam membalas gajah D7, maka putih merespon dengan gajah A7, gajah kali C6, maka kuda ke C7 skak mat. Atau apabila hitam kuda kali E8, maka menteri ke C8 skak mat. Di sini apabila hitam merespon
gajah H3 misalnya, maka gajah A7, gajah G4, dan kuda ke C7 skakmat. Oke, dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dianalisa dan kunci jawabannya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.